HPLC alias kromatografi cair kinerja tinggi adalah teknik pemisahan dalam kimia analitik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memisahkan senyawa molekul dalam campuran cairan. HPLC adalah teknik LC yang paling banyak digunakan dalam industri farmasi untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa yang diinginkan. HPLC menggunakan dua fase kerja, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase gerak berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor. Fase gerak ini terdiri dari fase gerak polar dan fase gerak non-polar. Contoh fase gerak polar adalah heksana, diklorometana, isopropanol, dan metanol. Dan contoh fase gerak dari non-polar adalah air, metanol, dan asetonitril. Sedangkan fase diam adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel dengan pore yang kecil dan memiliki area surface yang tinggi. Fase diam terdiri dari dua fase, yaitu fase polar dan fase non-polar. Contoh fase diam polar adalah silika dan alumina. Dan contoh fase diam non-polar adalah model silika gel, C18 dan C8. Adapun fungsi-fungsi dari HPLC yaitu sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu prinsip HPLC. Prinsip pemisahan pada HPLC didasarkan pada distribusi analit atau sampel dengan jumlah senyawa berbeda yang tidak diketahui antara fase gerak dan fase diam atau kolom. Tergantung pada struktur kimia analit, molekul terhambat dalam fase diam kolom karena interaksi antar molekul spesifik antara analit dan bahan pengemas pada kolom. Fase gerak diberi tekanan ke dalam kolom menggunakan pompa pengiriman pelarut dengan fase diam. Sampel analit dengan senyawa yang tidak diketahui disuntikkan ke dalam fase gerak sebelum memasuki kolom. Selanjutnya, senyawa individu dalam analit bermigrasi melalui kolom dengan kecepatan berbeda untuk mencapai pemisahan. Setelah analit keluar dari kolom, unit detektor menganalisis senyawa dalam analit dan menampilkannya dalam sinyal listrik. Sinyal tersebut diumpankan ke stasiun data komputer di HPLC untuk menghasilkan kromatogram. Kromatogram digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi konstituen analit. Selanjutnya, pengertian pada eluen, eluat, dan elusi. Eluen, fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Eluat adalah apa yang keluar dari kolom atau hasil akhir yang keluar dari kolom. Elusi adalah proses pemisahan. Terdapat dua tipe elusi, yaitu gradien dan tipe elusi isokratik. Yang pertama ada tipe elusi gradien. Pada sistem ini, elusi dilakukan dengan campuran fase gerak yang perbandingannya berubah-ubah dalam waktu tertentu. Komposisi fase gerak berubah-ubah selama elusi. Lalu yang kedua yaitu tipe elusi isokratik. Pada sistem ini, elusi dilakukan dengan satu macam atau lebih fase gerak dengan perbandingan tetap komposisi fase gerak tetap selama elusi. Selanjutnya yaitu waktu retensi. Waktu retensi merupakan selang waktu yang diperlukan oleh analit mulai saat emisi sampai keluar dari kolom dan sinyalnya secara maksimal ditangkap oleh detektor. Waktu retensi tinggi artinya senyawa komponen sampel memerlukan waktu yang lebih lama untuk melewati kolom. Dan waktu retensi rendah artinya senyawa komponen sampel memerlukan waktu yang lebih singkat untuk melewati kolom. Lalu di sini ada bagian-bagian dari HPLC. Yang pertama ada solvents, yaitu cairan untuk fase gerak. Yang kedua ada kontrol modul, yaitu kontrol alat. Yang ketiga ada digeser, yaitu untuk menghilangkan gelembung pada sampel. Yang keempat ada pompa untuk menyedot cairan dan sampel. Yang kelima ada injektor, yaitu injektor sampel. Yang keenam ada TCC,
sampel pertama-tama dilarutkan dalam cairan atau fase gerak. Kedua, larutan ini kemudian diinjeksikan melalui injektor manual atau autosampler ke dalam aliran fase gerak yang kontinu. Dialirkan oleh pompa dan dibawa ke kolom AC yang berisi fase diam. Ketiga, berbagai komponen sampel bergerak melalui kolom dengan kecepatan berbeda karena interaksinya antara fase gerak dan fase diam, sehingga komponen-komponen tersebut terpisah satu sama lain. Waktu tempuh yang berbeda disebut sebagai waktu retensi komponen. Dan yang terakhir yaitu ketika komponen keluar dari kolom, komponen tersebut dibawa ke detektor di mana sifat fisik senyawa diukur, seperti penyerapan cahaya untuk deteksi UV. Tipe HPLC yang pertama ada fase normal, yang kedua yaitu fase terbalik, yang ketiga yaitu fase pertukaran ion, dan yang terakhir yaitu fase pengecualian ukuran. Kelebihan pada HPLC yaitu instrumen analitik tercepat dan paling tepat untuk memisahkan senyawa target, akurat dan dapat diandalkan, efisien, serbaguna dan sangat presisi dalam hal mengidentifikasi dan mengukur komponen kimia. Selain kelebihan, HPLC juga memiliki kekurangan. Biaya yang mahal, kompleksitas. HPLC memiliki sensitivitas yang rendah untuk senyawa tertentu, zat yang mudah menguap tidak cocok untuk pemisahan melalui HPLC. Bagian-bagian yang perlu dikalibrasi pada HPLC yaitu pompa, injektor, dan detektor. Perawatan HPLC. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk merawat HPLC, antara lain pantau bagian kolom secara rutin, hindari pengendapan garam di bagian kolom, gunakan fase gerak yang disaring dan hilangkan gasnya, sebaiknya jangan dibiarkan kolom mengering, harus tetap tertutup rapat saat tidak digunakan.